Kompas siang kami lanjutkan, saudara. Tertipu tawaran kerja, puluhan warga Jakarta Timur terjerat pinjaman online hingga mencapai 1 miliar rupiah. Para korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. 27 orang pelamar kerja diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjaman online atau pinjol. Penipuan dilakukan karyawan toko penjualan telepon seluler di pusat grosir Cililitan, Jakarta Timur. Puluhan pelamar kerja itu dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kerja pada terlapor. Data para pelamar kerja itu diduga dicuri untuk mengajukan pinjol. Total kerugian yang dialami 27 korban mencapai 1 miliar rupiah lebih. Jadi modusnya menawari pekerjaan untuk input penjualan. Nah, lalu setelah datang ternyata diminta KTP dan diminta handphonenya. Namanya mau ngelamar kerja kan kita pasti percayanya ya diminta KTP sama itu wajar lah ya. Ternyata tanpa sepengetahuan para korban ini, HP itu diinstalkan aplikasi pinjaman online dan cicilan online. Nah, setelah aplikasi itu berhasil terinstal dan si pelaku ini, si terduga ini baru memberitahu bahwa dia sudah menginstalkan itu. Jadi cicilan fiktif seperti itu. Jadi handphonenya nggak pernah diberikan ke kami. Sudah ada bukti chat dari pihak debt collector, bukti chat dan juga bom telepon. Bisa sehari itu kita bisa dapat 300 panggilan telepon. Polres Metro Jakarta Timur menangani laporan dan telah meminta keterangan saksi kemarin. Polisi juga meminta warga tak mudah memberikan data kependudukan untuk menghindari penyalahgunaan. Sudah menerima laporan terkait dengan penipuan dan penggelapan ya. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya kami masih lanjut untuk penyelidikan. Jangan terlalu gampang memberikan kartu identitas kepada orang lain, apalagi ke orang yang tidak dikenal. Seperti fotokopi KTP barangkali ya, jangan terlalu gampang. Agar lebih berhati-hati kembali, karena dengan berdasarkan identitas itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Polisi masih mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini. Sedang para korban berharap penyidik Satuan Reserse Kriminal bergerak cepat untuk mengusut perkara ini. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Untuk mengetahui penyelidikan kasus calon karyawan terjerat pinjol, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Malaika Kridaman dan Yohan Bagja dari Polres Metro Jakarta Timur. Selamat siang, Malaika. Bagaimana pemeriksaan kasus ini dan sudah sampai sejauh mana polisi melakukan pemeriksaan? Ya, selamat siang Dipo dan juga saudara. Sampai saat ini polisi belum menetapkan tersangka dan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Pada tanggal 6 Juni kemarin, polisi telah memeriksa salah satu saksi dan berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum korban, pada hari Senin sampai Rabu besok akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi lainnya. Kuasa hukum para korban menyebut bahwa telah melaporkan kasus ini sejak tanggal 5 Juni 2024 atas dugaan tindak pidana penipuan dan juga penggelapan. Kuasa hukum korban mengatakan bahwa saat ini ia masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat laporan, sedangkan dari pihak kepolisian masih menyelidiki, masih mendalami dan juga masih dalam tahap pemeriksaan sejumlah saksi. Dipo. Kemudian saat ini sejumlah saksi masih terus dilakukan pemeriksaan dan ini menjadi fokus polisi, artinya juga belum ada penetapan tersangka. Lalu bagaimana sebenarnya kronologis hingga data pribadi 27 korban ini disalahgunakan, Malaika? Ya, terkait dengan kronologi, awalnya para 27 warga di Jakarta Timur ini mereka melamar pekerjaan di Pusat Grosir Cililitan atau PGC Jakarta Timur dan bukannya malah mendapatkan pekerjaan, mereka justru malah menjadi korban dugaan penipuan karena data-data pribadinya diduga digunakan untuk pinjaman online yang total kerugiannya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Namun sebetulnya kuasa hukum korban mengatakan bahwa total atau jumlah keseluruhan korban mencapai 50 orang. Namun memang baru sekitar 23 orang yang melaporkan atau berani melaporkan. Lalu terlapor merupakan salah satu karyawan di toko
penjualan ponsel berinisial R di pusat grosir Cililitan atau PGC Jakarta Timur. Dan saat diwawancarai oleh wartawan, Muhammad Lutfi yang di sini berposisi sebagai korban menyebut bahwa dugaan tindak penipuan ini sudah berlangsung sejak awal Mei 2024, di mana awalnya para korban diiming-imingi mendapatkan pekerjaan namun diberikan syarat yang cukup janggal. Berbeda dengan melamar di tempat-tempat lain, para korban ini diminta oleh terlapor tidak hanya memberikan data pribadi seperti KTP dan juga surat lamaran, namun juga diminta untuk menyerahkan ponsel pribadi. Terlapor diduga menginstal sejumlah aplikasi pinjaman online di HP para korban, dan para korban menyebut bahwa mereka tiba-tiba mendapatkan tagihan transaksi dari sejumlah aplikasi transaksi online seperti Shopee Pay Later, Kredivo, dan sejumlah aplikasi pinjaman atau kredit online lainnya. Dan para korban juga menyebut bahwa mereka tidak pernah merasa menginstal ataupun menggunakan ataupun bertransaksi menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebutkan tersebut. Kasus ini bisa menjadi salah satu contoh dan juga pelajaran bagi para warga untuk lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi seperti KTP, terutama kepada orang yang tidak dikenal, dan juga lebih berwaspada lagi terkait modus-modus penipuan, terutama penipuan pinjaman online. Dipo. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah penggunaan aplikasi dan juga tagihan transaksi ketika melamar pekerjaan. Ini menjadi warning tersendiri untuk para pekerja agar lebih berhati-hati dan tidak tertipu. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Malaika Akridama dan Yohan Bagja langsung dari Polres Jakarta Timur.